Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, terduga teroris berinisial ZA nekat menyeberang Mabes Polri pada Rabu sore kemarin. Merespon kejadian itu, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap ZA. Lalu bagaimana situasi di Mabes Polri saat ini? Kita bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung bersama juru kamera Fatan Jauhar dan Andini Effendi. Selamat pagi, bagaimana pengamanan di Mabes Polri saat ini, Nadia, dan apakah aksi teror mengganggu pelayanan di Mabes Polri? Ya, Nastiti dan juga pemirsa, penjagaan di depan Mabes Polri pada pagi hari ini terlihat memang semakin diperketat usai dari adanya penyerangan dari 2 orang terduga teroris yang terjadi di hari Rabu sore kemarin. Dan pagi hari ini kami melihat sudah disiagakan sejumlah petugas yang memang sudah berjaga berdasarkan informasi kami dapatkan dari malam kemarin. Mereka sudah berada di masing-masing pintu keluar masuk dan sudah mengenakan alat pelindung ataupun juga pengaman dan juga sudah memegang senjata. Pada pagi hari ini kami melihat mereka berjaga dan juga kami melihat adanya sekitar 2 unit mobil barakuda yang juga sudah disiagakan di kawasan Mabes Polri. Dan memang untuk penjagaan ini kami informasikan lagi memang sudah dilakukan begitu berdasarkan juga instruksi dari Kapolri Listio Sigit Prabowo pada rilisnya malam kemarin. Dan kemudian untuk penjagaan dilakukan di masing-masing pintu keluar masuk, di mana untuk pintu keluar masuk di kawasan Mabes Polri ini sendiri terdapat 3 pintu. Bahwasanya untuk pintu pertama adalah pintu untuk menuju ke gedung utama yang hanya bisa dilewati oleh Kapolri. Kemudian untuk di pintu masuk kedua adalah di tempat kami berada saat ini, yaitu di pintu untuk jembatan penghubung yang bisa menghubungkan antara gedung Barreskrim Polri dan juga Mabes Polri. Dan kemudian pintu masuk yang ketiga adalah pintu yang bisa menjadi akses untuk masyarakat umum, di mana pintu ketiga tersebut adalah pintu yang menjadi akses masuk pelaku teroris yang terjadi pada sore hari kemarin. Kami informasikan kronologi secara singkat, Mas Titi dan juga pemirsa, terkait dengan aksi tembakan di Mabes Polri pada sore hari kemarin. Bahwasanya di sekitar pukul 4:30 sore di hari Rabu kemarin ada 2 orang terduga teroris yang berada di kawasan Mabes Polri, dan salah satunya adalah seorang perempuan berusia 25 tahun dengan inisial ZA. Dan kemudian ZA masuk menuju atau melalui pintu masuk ketiga yang tadi kami sebutkan, dan kemudian menyatakan ingin menyerahkan surat begitu melalui pos Setum Polri. Dan kemudian ketika diarahkan, ZA atau perempuan yang berusia 25 tahun tersebut bukannya malah menuju ke pos yang telah diarahkan, ia justru berbalik arah dan kemudian menuju ke pos penjagaan utama. Kemudian ZA pun mengeluarkan senjata api dan melakukan 6 kali tembakan, di mana 6 kali tembakan tersebut adalah 2 tembakan ke arah luar, kemudian 2 tembakan ke petugas yang berada di belakangnya, dan juga 2 tembakan lagi ke arah pos penjagaan utama. Dan dari tembakan tersebut juga mengenai lengan dari salah satu bribda yang pada sore hari kemarin juga melakukan penjagaan di kawasan Mabes Polri. Dan setelahnya kemudian para petugas pun menembak balik begitu pelaku ZA, dan kemudian ZA pun dinyatakan meninggal dunia. Dan setelahnya petugas gegana memeriksa apakah di tubuh ZA terdapat bom begitu, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan memang tidak terdapat bom di bagian tubuh dari ZA sendiri. Memang untuk penjagaan, Nastiti, kami informasikan memang semakin diperketat, di mana berdasarkan rilis dari Kapolri Listio Sigit Prabowo bahwasanya memang aksi yang dilakukan pada sore hari kemarin adalah disebut dengan aksi lone wolf, atau yang bisa disebut juga adalah aksi teroris secara individu ataupun secara pribadi. Dan memang tentunya hal ini perlu menjadi perhatian dan harus diantisipasi karena sulit untuk mengidentifikasi dari aksi lone wolf yang bisa terjadi dan membaur kepada masyarakat. Begitu, Nastiti, kembali ke Anda di studio. Baik, dan ini sudah dikonfirmasi, Nadia, bahwa senjata yang digunakan bukan senjata api ya, melainkan airgun. Terima kasih Nadia Hutagalung bersama juru kamera Fatan Jauhar dan Andini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap berhati-hati.